Apakah betul kita harus jadi pemimpin supaya kita sukses? Apakah harus kita berbisnis, jadi bos untuk diri sendiri supaya sukses? Apakah harus kita stop jadi pegawai, karyawan, atau budak korporat supaya sukses? Simak lengkapnya di video kali ini. Hai, balik lagi bareng aku Umar Al-Faruqi di channel Pembelajar Produktif. Jangan lupa ikuti juga konten-konten menarik lainnya di Instagram, TikTok, dan Spotify. Hari ini kita bahas tentang apakah harus jadi pemimpin, apakah harus jadi leader untuk kita bisa sukses. Sebenarnya ini bahasannya agak susah kalau kita mau bahas secara detail dan komprehensif. Kenapa? Karena kita bisa definisikan dulu pemimpin, definisikan dulu sukses, dan akhirnya setiap orang akan punya jawaban yang berbeda-beda. Itulah yang menurutku sangat menarik. Pertama, kalau kita anggap pemimpin itu, ya semua orang kan pemimpin, Bang. Pemimpin keluarga misalnya, atau pemimpin untuk diri sendiri, ya benar. Jadi artinya kita akan otomatis jadi pemimpin, dan harus jadi pemimpin supaya jadi sukses. Ya nggak? Karena kita udah otomatis jadi pemimpin. Maka kita harus ambil definisi yang tepat. Nah, untuk konteks video ini, kita ambil pemimpin itu sebagai seorang bos di perusahaan, sebagai seorang leader, sebagai seorang yang membangun bisnis sendiri. Atau kalau tidak membangun bisnis sendiri, sebagai orang yang berada di top level, ya, manajerial atau C-level kalau di perusahaan. Apakah harus sampai seperti itu untuk kita bisa jadi sukses? Tadinya aku juga berpikir demikian. Tadinya aku juga pikir kalau misalnya mau sukses, ya harus jadi bos dong, jadi manajer tingkat atas gitu. Namun ternyata tidak demikian. Yang pertama, kita perlu definisikan, selain pemimpin tadi, kita definisikan juga sukses itu gimana. Tentu banyak orang yang bilang sukses adalah mencapai apa yang menjadi impian kita. Mencapai goal kita, target kita, tujuan kita. Nah, kan goal tiap orang beda-beda. Terus apakah harus semuanya menjadi pemimpin? Ya nggak juga. Tergantung sekali lagi goalnya. Ada orang yang ingin jadi karyawan biasa saja, dan dia mencapai impiannya dengan hal tersebut, good for him. Ada orang yang ingin jadi seniman, ada orang yang ingin jadi self-employed, ada orang yang ingin menawarkan jasa, jadi nggak kerja karyawan, nggak masalah juga. Dan ini menarik sekali, unik sekali, karena di keluargaku sangat-sangat variatif. Sebagai contoh, orang tuaku PNS, ngajar, dosen, dan mereka senang dengan itu, dan mereka bahagia dengan itu, sukses dengan itu. Aku nggak senang jadi PNS, aku sangat tidak suka diperintah orang, sangat tidak suka kerja sama orang lain. Maka aku pilih jalanku sendiri. Aku jadi self-employed, aku kerja untuk diri sendiri, menawarkan jasa, freelance, dan akhirnya sekarang ngebangun akademi produktif, ngebangun channel YouTube seperti ini, membagikan konten, dan aku senang dengan itu. Amazing. Adikku contohnya, seorang programmer, ya, seorang software engineer, kerja ngebangun software program, dan akhirnya dia senang dengan itu. Amazing. Jadi setiap orang bisa aja mengambil role-nya masing-masing. Terus kemudian, kalau gitu, kalau memang jadi karyawan, kan kita bisa ngejar tuh, sampai top levelnya, naik pangkat, naik gaji terus sampai tingkat teratas. Enggak juga. Sebagai contoh, adikku sendiri nggak pengen jadi tech lead. Kalau istilah di perusahaan teknologi itu, bos dari divisi IT-nya namanya tech lead atau CTO, ya, Chief Technology Officer. Nggak pengen ngerjain yang manajerial, pengennya ngoding programming aja. Dan itu asik buat dia, dan ya udah. Jadi pada akhirnya kita akan cari apa yang cocok buat diri kita sendiri. Tapi memang keterampilan leadership itu sangat berguna buat diri kita secara hidup dan secara karir. Jadi kalaupun kita bukan jadi seorang pemimpin secara jabatan, secara fungsional, secara struktural, maka kita bisa menjadi pemimpin secara moral untuk orang-orang di sekitar kita. Kita menunjukkan bahwasanya kita peduli, kita menunjukkan bahwasanya kita empati, kita mau bermanfaat buat orang lain, kita mau membantu. Bukankah itu pemimpin yang sesungguhnya? Jadi pemimpin bukan hanya ada di titel atau di jabatan, tapi ada di keseharian, bagaimana kita berucap, bagaimana kita berperilaku, dan bagaimana kita menghargai orang lain. Jadi sekali lagi, tidak harus jadi pemimpin secara struktur untuk kita sukses. Tapi jadilah pemimpin mulai dari diri sendiri, miliki keterampilan leadership, dan sukseslah dengan definisi masing-masing. Itu tanggapanku terkait apakah kalau mau sukses jadi pemimpin doang yang bisa? Enggak. Ya, setiap orang bisa sukses asalkan dia tahu goalnya apa dan mau mengejar goalnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa silakan cek sosial media gue yang lain juga dan subscribe di YouTube
like, comment, share, cek Akademi Produktif untuk berbagai course-course, dan dapatkan bukuku juga dengan klik link di deskripsi. Sampai jumpa di video selanjutnya, salam pembelajar.